Pria ini pun menyamar sebagai tukang sayur, guys. Dia pun sengaja melakukan itu demi menolong warga yang tertindas dari preman pasar itu, guys. Dia pun sangat ramah sama pelanggannya, sehingga seluruh pelanggannya sangat menyukai berbelanja di kedainya. Bagi dia, jual beli bukan hanya tentang uang dan juga untung, tapi karena kedekatan dengan pelanggannya. Tiba-tiba preman pasar itu pun datang. Dia pun meminta tagihan kepada seluruh pedang-pedagang di sana dengan harga yang tidak mengotak. Lalu pria ini pun langsung datang, guys. Dia pun ingin menghampiri seluruh preman itu, dan dia pun ingin berhadapan dengan mereka. Preman ini pun akhirnya tahu bahwasanya ada satu orang yang mencoba untuk melawan mereka. Padahal sebelumnya tidak ada yang berani untuk melawan preman ini. Mereka pun mengatakan sama pria itu, apakah kamu mau menjadi pahlawan kesiangan? Lalu pria ini pun menjelaskan bahwasanya seluruh hutang dari semua warga itu akan aku tanggung, dan aku siap dihukum apa saja. Akhirnya preman ini pun langsung mengajak pria itu, guys, untuk dihukum, agar seluruh warga tahu bahwasanya preman itu tidak boleh diganggu. Mereka pun belum tahu bahwasanya yang dihadapi mereka bukanlah pria sembarangan, guys. Mereka pun langsung mencambuk pria ini di depan seluruh warga. Seluruh warga pun sangat sedih melihat pria itu, guys, yang berjuang mati-matian untuk membela hak mereka. Tapi pria ini pun tidak terasa sakit sedikit pun. Dia terus bertahan, guys, dari cambukan itu. Ketua preman pasar ini pun mengira bahwasanya pria itu tidak akan bertahan. Dia pun terus memukuli pria itu, guys, sampai seluruh warga pun menangis. Anggota preman ini pun sampai capek memukuli pria itu, guys. Bukannya terluka, tapi malah rotannya yang hancur. Lalu pria ini pun mengatakan bahwasanya hukuman kalian telah selesai. Dia meminta warga untuk segera pergi dari tempat itu, guys. Lalu dia pun menunjukkan kekuatannya kepada seluruh preman itu. Sampai ketua preman ini pun langsung kena mental, guys. Dia pun langsung mengancam ketua preman itu untuk tidak datang lagi ke pasar mereka, karena apabila mereka berani datang, maka kepala mereka akan sama seperti balok itu yang dibelahnya menjadi dua. Dia pun menjelaskan bahwasanya itu bukanlah ancaman, tapi itu adalah perintah. Jika kalian masih berani untuk mencobanya, silakan saja. Aku tidak akan bertanggung jawab. Preman pasar ini pun tetap nekat datang, guys, untuk memeras seluruh warga. Dia pun sudah pernah diingatkan oleh pria itu, tapi dia tidak peduli. Dia pun meminta kepada pemilik toko ini untuk memberikan upetinya. Padahal jualan pemilik toko ini lagi sepi-sepinya. Dia pun tidak peduli, guys, dan malah membuat kerusuhan. Tapi tiba-tiba pria itu pun datang lagi, guys. Dia pun langsung menghalau seluruh preman pasar itu yang sudah kurang ajar. Dia pun menendang kuali ini sampai mengenai anggota preman itu, guys. Awalnya pun dia tidak mau menghajar preman itu, tapi karena mereka membangkang, dia pun langsung menghajar seluruh preman itu, guys. Pemilik toko ini pun sangat senang karena pria itu telah membela hak mereka. Lalu dia pun langsung menghajar seluruh anggota preman itu yang mencoba kabur. Mereka pun tidak berani melawan pria ini, guys. Satu persatu anggota preman itu langsung dihajarnya di tempat. Karena kesabaran pria ini telah habis. Mahasiswi ini pun sempat memvideokan pria itu, guys, tapi dia malah hampir dipeluk. Dia pun minta maaf karena dia tidak sengaja. Mahasiswi ini pun malah kesenangan, guys, dipeluk oleh pria itu. Tapi pria ini pun masih fokus menghajar seluruh anggota preman itu, guys. Dia pun langsung nendang batang kayu, guys, mengarah ke arah ketua preman itu, sampai kayu itu pun langsung mengenai ketua preman itu, guys, dan dia pun langsung tidak berdaya lagi. Akhirnya seluruh preman itu pun langsung kabur dari tempat itu. Mahasiswi ini pun malah terbayang sama pria itu, guys, sudah tampan, jagoan, dan juga baik hati. Dia pun langsung mengambil minyak wanginya, guys, yang baru dibelinya di toko online. Itu pun masih kredit, guys, dan bayar di tempat. Lalu dia pun menggambar wajah pria itu, guys, karena dia tergila-gila sama pria itu. Mahasiswi ini pun terbayang sama pria itu, guys. Warga aja dibelanya mati-matian, apalagi cintanya nanti di saat mereka menikah. Anak-anak ini pun minta tolong sama pria ini, guys, untuk mengambilkan layangan mereka yang tersangkut di atas atap rumah orang. Lalu pria ini pun bersedia untuk mengambilnya dan menolong anak-anak itu. Dia pun segera memanjat atap rumah itu, karena atap rumah itu udah mulai rapuh. Dia pun pelan-pelan, guys. Akhirnya dia pun berusaha agar mengambil layangan anak-anak itu agar mereka tidak kecewa. Lalu dia pun berjalan dari atap rumah itu sampai gentengnya pun mulai rapuh. Akhirnya pria ini pun berhasil mengambil layang-layangan anak-anak itu, guys. Lalu mereka pun sangat senang dan berterima kasih sama pria ini karena telah menolongnya. Pria ini pun dengan senang hati menolong anak-anak itu, tapi dia terkejut melihat di bawah ternyata ada seorang wanita yang sedang mandi. Wanita ini pun menjerit, guys, sehingga pria ini pun terkejut. Akhirnya dia pun langsung masuk ke dalam kamar mandi itu. Pria ini pun sampai nelan ludah, guys. Begitu dia melihat wanita itu, dia pun beralasan bahwasanya aku sedang mengambil layang-layang. Bukannya marah, wanita ini pun malah senang, guys, karena pria itu berada di depannya. Tapi pria ini pun mulai melotot melihatnya. Wanita ini pun menyuruh pria itu untuk berbalik arah karena dia akan mengganti baju, tapi dia malah melihat dari kaca itu, guys. Besok harinya wanita itu pun minta tolong sama pria itu, guys, untuk mengusir seekor kecoa yang masuk ke rumahnya. Lalu pria ini pun langsung mengambil baloknya. Dia pun takut juga, guys, sama kecoa itu, tapi demi wanita itu dia pun pura-pura berani. Kecoa itu pun malah terbang, guys, sehingga mereka pun sangat ketakutan. Akhirnya wanita ini pun langsung memeluk pria itu, sehingga temannya pun langsung melihatnya. Dia pun yakin bahwa di dalam rumah itu sedang ada yang tidak beres. Lalu dia pun penasaran, guys, dan ingin melihatnya. Pria ini pun sedang bersiap-siap untuk memukul kecoa itu, guys, tapi malah bersamaan dengan temannya itu, sehingga kepalanya pun langsung dipentong. Di tempat lain ada seorang preman yang mencoba merayu seorang wanita, tapi wanita ini pun tidak terima. Dia pun hampir dilempar sendal. Preman ini pun malah balik marah, guys. Dia pun mengatakan bahwasanya aku cuma merayumu, bukan menyentuhmu.
Begitu wanita ini mau pergi, dia pun langsung menyentuhnya guys. Nah ini baru namanya menyentuh, bukan yang seperti yang tadi. Ibu pria itu pun langsung melihat ada seorang preman yang sedang mengganggu seorang gadis. Ibu ini pun minta kepada anaknya untuk melihat kejadian itu. Lalu pria ini pun langsung melihat guys, ternyata preman itu sudah kurang ajar sama seorang wanita. Dia pun tidak terima guys, lalu dia pun ingin menghajar preman itu. Tapi ibunya pun ketakutan guys, dia pun tidak mau jika anaknya itu berurusan dengan preman-preman itu. Akhirnya dia pun menghalangi anaknya. Dia pun meminta anaknya untuk tidak membuat keributan. Biarkan saja preman itu pergi, yang penting gadis itu tidak dilukai mereka. Lalu preman ini pun langsung pergi bersama kelompoknya. Pria ini pun terus memandanginya guys. Ibunya pun tidak mau jika pria itu berurusan dengan preman itu. Ibunya pun terus memantau anaknya itu guys dari belakang. Dia pun takut jika anaknya itu menghampiri preman itu guys. Pria ini pun mendapat laporan dari adiknya bahwasanya pacarnya itu hanya mempermainkannya dan tidak mau serius untuk menikahinya. Pria ini pun langsung mengatakan kepada adiknya bahwasanya aku akan berusaha untuk ngomong kepada kasihmu. Dia pun langsung mendatangi kekasih adiknya itu di dalam kantornya. Dia pun minta tolong untuk diberikan kepastian. Tapi kekasih adiknya ini sepertinya tidak serius karena dia adalah playboy cap kadal. Dia pun sudah sering menyakiti hati seorang wanita. Tapi pria ini pun tidak akan membiarkan kekasih adiknya itu menyakiti hati adiknya. Dia pun mengingatkan, jika kamu tidak serius jangan pernah dekati adikku lagi. Lalu dia pun langsung pergi dari kantor itu guys. Tidak lama kemudian kekasih adiknya itu pun malah menghinanya dari belakang. Dia pun mengatakan bahwasanya aku akan membeli adikmu jika aku mau. Seketika darah pria ini pun mendidih mendengar itu guys. Dia pun langsung menutup pagar kantor itu dan akan menghabisi kekasih adiknya ini yang sudah kurang ajar. Dia pun melemparkan gembok guys. Untung saja dia mengelak dan mengenai kaca kantornya itu. Lalu pria ini pun langsung mendatanginya guys dan langsung ditendangnya. Pria ini pun tidak akan membiarkan siapapun menghina adiknya. Walaupun kekasih adiknya itu adalah orang kaya, dia pun tidak peduli guys. Kepalanya pun langsung dibanting ke arah meja kaca itu, sehingga dia pun mencoba untuk memukulnya, tapi dia pun minta maaf. Pria ini pun mengingatkan kepada kasih adiknya itu untuk tidak mendekati adiknya lagi. Setelah kejadian itu, kasih adiknya ini pun langsung manggil preman pasar itu. Dia pun sengaja membayar preman pasar ini guys untuk balas dendamnya. Lalu preman pasar ini pun mengatakan, siapa yang telah berani memukulmu, bilang saja kepadaku, akan aku habisi. Lalu dia pun menjelaskan bahwasanya namanya adalah Madurai. Preman pasar ini pun ketakutan guys mendengar nama itu, sampai anggotanya pun langsung menyuruh untuk pulang. Dia pun tertawa guys di depan kasih adiknya itu dan mengatakan bahwasanya kamu berurusan dengan orang yang salah. Jangankan kamu, kami aja habis diajar oleh pria itu guys. Dan dia pun langsung menjelaskan bahwasanya itu tidak mungkin saya lakukan, pilih saja orang lain. Akhirnya dia pun langsung pergi guys. Tapi dia pun dihadang oleh polisi kampret ini guys. Polisi ini pun mengatakan, preman seperti apa kamu, tidak bisa membantu orang. Kamu sudah dibayar tapi tidak mau bantu. Sini biar aku saja yang menyelesaikannya. Lalu dia pun beritahu sama pria itu guys bahwasanya polisi ini berjanji akan menangkap orang itu segera. Polisi ini pun langsung membuat rusuh guys. Dia pun malah membela yang jahat daripada membela masyarakat. Lalu dia pun mengatakan siapa yang bernama Madurai. Akhirnya yang bernama Madurai itu langsung keluar guys. Polisi itu pun tidak tahu siapakah sosok dari Madurai itu yang polisi ini pun sangat terkejut melihat orang yang mau mereka tangkap itu ada di sana guys, dan pria itu pun langsung keluar dari persembunyiannya. Polisi ini pun tidak tahu bahwasanya pria itu adalah atasan mereka, dan pria ini pun langsung datangi polisi itu guys yang mencoba untuk melukai masyarakat. Polisi ini pun tercengang guys, dia pun tidak bisa berkata-kata apa lagi. Lalu polisi ini pun langsung menghampiri pria itu. Ibu pria itu pun bingung mengapa polisi itu sampai ketakutan sama anaknya. Lalu polisi ini pun langsung hormat sama pria itu guys. Dia pun memberi kode sama polisi itu untuk tidak memberitahu identitas aslinya. Lalu polisi ini pun langsung minta maaf guys atas apa yang mereka lakukan. Ibunya pun sampai bingung melihat anaknya itu guys. Dia pun menanyakan kepada anaknya itu, siapa kamu sebenarnya? Mengapa polisi itu begitu takut kepadamu? Pria ini pun mencoba untuk menghiraukan ibunya, tapi ibunya pun marah. Ibunya pun terus mendesak anaknya itu untuk memberitahu siapa dia sebenarnya, mengapa dia malah polisi takut kepadanya. Lalu pria ini pun mencoba untuk menjawabnya nanti di saat suasananya semakin tenang. Tapi ibunya tidak mau guys. Dia pun malah menarik kerah baju anaknya itu. Tapi tiba-tiba mereka pun melihat ke belakang. Ternyata sekelompok gangster telah datang guys untuk menghabisi pria ini. Gangster ini pun sangat ramai. Mereka pun menggunakan senjata semua. Tapi pria ini pun menghadapinya dengan sendiri guys, tidak ada teman. Dia pun tidak takut dengan semua anggota gangster itu. Lalu dia pun langsung melompat guys dan langsung menendang semua anggota gangster itu. Mereka pun telah salah mengganggu orang, karena yang mereka ganggu adalah bos di atas bos. Dia pun terus mengejar seluruh anggota gangster itu sampai ke rumahnya. Ibu dan juga adik-adiknya itu lagi dikejar oleh anggota gangster itu guys, dan dia pun tidak akan membiarkan keluarganya disakiti oleh anggota gangster itu. Lalu anggota gangster ini pun langsung melemparnya dengan koper. Ternyata itu adalah kopernya guys. Di dalam koper itu ada senjata dan juga foto, sehingga ibunya ini pun teringat guys sama foto itu. Ternyata pria itu bukanlah anak kandung dari ibunya ini guys, dan anak kandungnya itu adalah perempuan yang ada foto di samping pria itu. Pria ini pun mencoba untuk menghajar seluruh anggota gangster itu, tapi anggota gangster ini sangat terkejut guys, dan dia pun ketakutan melihat ibunya itu sedang megang pistol. Mereka pun semuanya kabur guys. Ibunya ini pun ingin menembak pria ini karena dia tahu bahwasanya anak perempuan itu pria ini telah menghabisinya dulu.
Seorang ibu tega ingin menembak anaknya sendiri. Dia pun mengarahkan pistol itu ke arah pria itu guys, karena dia sangat dendam sama anaknya itu. Lalu dia pun langsung menembaknya dengan seketika. Pria ini pun sangat terkejut melihat ibunya itu menembaknya di depan matanya. Lalu wanita ini pun menembak kedua kali sampai pria itu pun tercampak guys. Dia pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi ibunya ini tidak terima jika anaknya itu diselamatkan. Dia pun mengancam seluruh dokter untuk tidak menyelamatkan anaknya. Jika dokter mau menyelamatkan anaknya itu, maka wanita ini akan membunuh anak itu dengan tangannya sendiri. Seluruh dokter rumah sakit ini pun bingung. Baru kali ini ada seorang ibu yang ingin menghabisi anaknya sendiri. Dia pun ingin mengambil pisau dan juga gunting operasi itu guys. Lalu wanita ini pun langsung ditarik oleh anaknya. Dia pun melihat teman pria itu datang. Dia pun mengatakan kepada teman anaknya itu, "Siapa sebenarnya anakku itu? Kamu yang tahu yang sebenarnya. Aku selama ini menganggap dia adalah anakku. Apakah dia yang membunuh anakku?" Akhirnya teman pria itu pun langsung marah guys. Dia pun langsung menceritakan kepada ibunya itu apa sebenarnya yang terjadi. Awalnya temannya ini pun pura-pura lugu dan juga berlagak bego. Tapi kali ini dia sangat marah dan juga tegas guys. Dia pun menceritakan waktu pria itu bertempur dengan seorang penjahat. Padahal pria ini ingin menyelamatkan anaknya itu dari genggaman penjahat ini guys. Tapi dia tidak sengaja, parangnya terbang. Dan parang itu pun langsung mengarah kepada anak itu. Seketika dia pun langsung tewas seketika guys, karena kena parang dari pria itu yang terlepas. Dia pun tidak ada niat untuk menghabisi anak dari ibunya itu guys. Wanita ini pun langsung tumbang. Dia pun sudah tewas seketika guys. Lalu berita pun mengumumkan bahwasannya pria itu telah dituduh telah menghabisi seorang wanita. Dia pun difitnah guys. Padahal pria ini pun ingin menyelamatkan wanita itu dari penjahat-penjahat itu guys. Tapi nasib sialnya, parangnya pun malah terbang dan mengenai wanita itu. Lalu temannya ini pun langsung menjelaskan sama ibunya guys. Dan ibunya pun akhirnya paham apa sebenarnya yang terjadi. Foto pria ini pun dikalungi bunga sama penjahat ini guys. Mereka pun menganggap bahwasannya pria itu sudah mati, karena penjahat ini tahu bahwasannya ibunya sendiri yang telah menembak pria itu di depan matanya. Lalu mereka pun langsung membakar fotonya sebagai bukti bahwasannya pria itu sudah tiada di muka bumi ini. Penjahat ini pun sengaja melakukan itu guys, agar arwahnya itu bisa tenang di alam sana. Tapi mereka tidak tahu bahwasannya pria itu ternyata masih hidup guys. Penjahat ini pun berserta pasukannya sampai membuat upacara kematian pria itu, dan mereka pun sangat senang. Ternyata pria itu kembali lagi guys bersama pasukannya. Dia pun membawa kepala polisi ini untuk menyidak usaha dari penjahat itu guys yang sudah ilegal. Seluruh truk-truk ini isinya adalah beras. Mereka pun akan menyidak beras itu, apakah beras itu layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Beras ini pun adalah bisnis dari penjahat itu guys. Lalu dia pun langsung menyuruh anggotanya untuk mengambilkan pisau. Dia pun langsung membelah karung beras itu guys, dan dia pun langsung mengambil berasnya. Ternyata isi berasnya itu tidak layak dikonsumsi guys, karena sangat kotor. Dia pun meminta kepada seluruh polisi untuk segera mengamankan seluruh beras-beras itu. Dia pun yakin bahwasanya di gudang beras mereka itu masih banyak beras-beras yang tidak layak untuk dikonsumsi. Akhirnya mereka pun langsung datang ke gudang penjahat itu guys. Gudang itu pun sangat penuh dengan karung beras semua. Penjahat itu pun memiliki bisnis ilegal ini guys untuk meraup keuntungan, karena beras mereka tidak layak untuk dikonsumsi, padahal mereka menjualnya sangat mahal. Akhirnya pria ini pun sangat marah guys. Dia pun memerintahkan kepada kepala polisi ini untuk menyegel gudang itu guys, karena itu adalah terlarang. Lalu pria ini pun menyuruh seluruh awak media untuk memviralkan itu, dan akhirnya berita itu pun langsung viral guys. Penjahat ini pun sampai melongo. Ternyata orang yang selama ini mereka anggap mati ternyata masih hidup guys. Penjahat ini menyusun gelas ini satu harian dengan sangat hati-hati. Tapi seketika semua itu hancur dibuat oleh anggota pria ini guys. Penjahat ini pun menahan emosinya karena dia ingin mendengarkan penjelasan dari anggotanya itu. Ternyata anggotanya ingin menyampaikan sesuatu. Dia pun mengatakan bahwa pria itu ternyata masih hidup. Penjahat ini pun langsung menjatuhkan gelas itu guys karena sangat terkejut. Lalu dia pun langsung mengatakan bahwa dia minta maaf karena telah memberikan informasi yang salah. Anggotanya ini pun tidak tahu bahwa pria itu bisa hidup lagi. Padahal dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia ditembak oleh ibunya. Dia pun mau dihabisi oleh anggotanya lain guys. Tapi ketua penjahat ini pun melarangnya. Dia pun mengatakan bahwa mengadilinya bukan caranya seperti itu. Dia pun harus dibawa ke ruang pengadilan karena dia telah memberikan informasi palsu. Penjahat ini pun punya pengadilan sendiri guys di rumahnya, dan dia pun adalah sebagai hakimnya. Dia pun ingin menghukum seluruh anggotanya yang bersalah dengan cara seperti ini guys, agar fair play. Dia yang buat peraturan dan dia juga yang memutuskan hukuman itu guys. Lalu dia pun mengatakan bahwa anggotanya itu telah bersalah, telah memberikan informasi yang salah kepadanya, sehingga dia pun sangat marah guys. Tapi anggotanya ini pun minta maaf. Dia pun tidak akan dimaafkan oleh hakim budget ini guys. Lalu dia pun langsung melemparnya dengan palunya itu, sehingga dia pun langsung tumbang guys. Penjahat ini pun sangat marah karena dia tahu bahwa pria itu ternyata masih hidup. Dia pun langsung ketakutan guys karena pria itu akan balas dendam kepadanya. Dia pun langsung datangi pria itu guys dan menanyakan apa sebenarnya maunya. Penjahat ini pun langsung mengancam pria itu guys, jika berani melawan dia maka dia akan tahu akibatnya. Dia pun menunjuk mobil pria itu yang telah diledakkan oleh penjahat ini guys. Mereka pun secara diam-diam
yang telah menyembunyikan bom di bawah mobil pria itu, sehingga mobil pria itu pun hancur lebur. Dia pun memperingatkan pria itu untuk tidak macam-macam sama seluruh anggota penjahat ini, karena dia akan jadi nasibnya sama seperti mobil dia itu, guys. Tapi balasan pria ini sangatlah epik. Dia pun juga meledakkan seluruh pabrik-pabrik milik penjahat itu, sehingga tidak ada satupun yang tersisa. Dia pun sengaja melakukan itu agar balas dendam sama penjahat ini, guys. Rencananya pun belum seberapa, karena dia tahu cara menangkisnya. Penjahat ini pun langsung mendobrak rumah pria itu, guys. Dia pun langsung memanggilnya. Pria ini pun langsung mandangi penjahat itu, guys, dengan santainya. Lalu penjahat ini pun langsung mengambil pistol dan langsung menodongkannya ke arah pria itu, guys. Tapi pria ini pun hanya tersenyum saja. Dia pun tidak takut sama sekali. Penjahat ini pun akhirnya tahu, guys, bahwa di sampingnya sudah banyak tentara. Penjahat ini pun langsung kena mental, guys, karena pria itu telah merencanakan itu. Dia pun mengatakan bahwasanya jangan pernah main-main kepadaku. Dia pun teringat waktu penjahat itu dihajar oleh pria ini, guys, di depan seluruh masyarakat. Dan dia pun sangat ketakutan itu terulang lagi. Lalu dia pun langsung kena mental, guys. Pria ini pun mengatakan sama penjahat itu untuk berhenti saja pensiun jadi penjahat. Akhirnya dia pun kalah malu, guys, dan langsung mengambil handphonenya. Dia pun langsung banting handphonenya itu, guys. Penjahat ini pun mulai stres untuk menghadapi pria itu. Tapi polisi bahlul ini mengatakan bahwasanya stop aja, bos. Kita biarkan saja pria itu menang. Sehingga penjahat ini pun emosi mendengar pernyataan dari polisi itu, guys. Dia pun langsung menarik kerahnya dan langsung melempar polisi itu ke bawah. Dia pun mengatakan sampai mati pun aku tidak akan membiarkan dia menang. Lalu pria ini pun langsung datangi penjahat itu ke rumahnya, guys. Dia pun meminta kepada penjahat itu untuk menyerah saja. Tapi penjahat ini sudah punya rencana lain, guys. Dia pun beritahu sama pria itu rencananya. Ternyata rencananya itu sangat jahat. Dia pun telah memberikan 100.000 handphone kepada seluruh masyarakat secara gratis. Pria ini pun sangat emosi sama penjahat itu karena melibatkan masyarakat. Tapi penjahat ini pun tidak mau tahu, guys. Dia pun telah menghalalkan segala cara untuk membalaskan dendamnya kepada pria itu. Dia pun menjelaskan bahwasanya aku telah memberikan 100.000 handphone kepada masyarakat secara gratis. Dan handphone itu ketika aku menelponnya, maka handphone itu akan semua meledak. Kamu akan melihat nanti lautan manusia yang akan terbaring di sana. Sehingga pria ini pun langsung kena mental, guys, melihat ancaman dari penjahat ini. Dia pun tidak main-main, guys, dalam membalaskan dendamnya. Dan dia pun bersumpah tidak akan membiarkan pria itu dengan hidup tenang dan damai. Dia pun mengancam pria itu untuk menghentikan misinya. Dan dia pun tidak akan bisa menghentikan itu, guys. Lalu pria ini pun sangat geram karena penjahat itu malah melibatkan masyarakat, sedangkan masyarakat tidak bersalah. Dia pun bingung, guys, harus berbuat apa. Akhirnya dia pun langsung menyuruh kawannya yang bekerja di Telkomsel, guys, untuk mematikan seluruh jaringan agar dia tidak bisa menghubungi telepon mereka masing-masing. Tapi penjahat itu pun mengatakan percuma saja karena aku telah menanamkan jaringan di salah satu tower dan tower itu adalah milikku pribadi. Sehingga pria ini pun tidak bisa menahan emosinya, guys. Dia pun langsung menendang penjahat itu sampai dia pun tersungkur. Lalu dia pun langsung menyeret penjahat itu, guys, keluar dengan rantai. Tangan penjahat ini diikat rantai sama pria ini, guys. Dia pun langsung ditendangi karena dia telah melakukan kesalahan yang besar. Lalu dia pun langsung membawa penjahat itu dengan menggunakan mobil. Tangannya pun langsung diikat di setir mobil itu, guys, dan dia pun tidak bisa kabur. Penjahat ini pun malah mengancam pria itu, guys, dan mengatakan bahwasanya semua misinya itu tidak akan bisa dihentikan karena sebentar lagi lautan manusia akan berada di lapangan. Tapi pria ini pun langsung marah, guys. Dia pun mengatakan, emangnya kamu siapa? Tidak bisa untuk dikalahkan. Dia pun hanya tertawa, guys, melihat penjelasan pria ini. Penjahat ini pun mengira bahwasannya dia akan menang. Tapi pria ini pun langsung menjelaskan bahwasannya waktunya sebentar lagi karena seluruh masyarakat akan aman. Sehingga penjahat ini pun bingung apa sebenarnya yang terjadi. Lalu dia pun menjelaskan misinya, guys. Ternyata tower milik dari penjahat itu sudah diretasnya dan itu tidak akan membuat seluruh handphone yang dikasihnya itu memiliki jaringan lagi. Dia pun membawa penjahat itu di tower miliknya pribadi, guys. Penjahat ini pun tidak menyangka bahwasannya pria ini bisa meretas towernya sendiri, sehingga dia pun tidak ada gunanya lagi memberikan handphone itu kepada masyarakat. Dia pun mencoba untuk kabur, guys, tapi tangannya sudah terborgol oleh rantai itu. Dia pun sangat marah sama pria itu, guys, karena rencananya semua gagal total. Dia pun terus mengancam pria itu dari jauh, guys. Lalu dia pun langsung melihat pria itu sedang mengambil senjatanya. Ternyata pria ini pun ingin meledakkan mobil itu, guys, karena mobil itu membawa bahan peledak. Penjahat ini pun akhirnya pasrah, guys, karena nyawanya sudah di ujung tanduk. Lalu pria ini pun terbayang dulu waktu kecil dia suka meledakkan orang-orang jahat. Dan akhirnya dia pun langsung meledakkan, guys, mobil dan juga tower milik penjahat itu beserta penjahat itu, guys. Dan akhirnya filmnya pun selesai, guys.